25 years to life. Film dibuka dengan lanjutan dari akhir film sebelumnya, di mana Brian O'Connor, Mia Toretto, dan dua temannya membajak bus tahanan untuk membebaskan Dominic Toretto. Pembajakan tersebut berhasil dilakukan oleh Brian dengan menggulingkan busnya, dan setelah itu mereka berpisah dengan Dom untuk bertemu lagi di Rio de Janeiro, Brasil. Akibat dari kejadian tersebut, Dominic, Brian, beserta lainnya menjadi buronan paling dicari bagi pihak yang berwarna. Accomplices Brian O'Connor and Mia Toretto. It's anyone's guess. Beberapa minggu kemudian, Brian dan Mia akhirnya tiba di Rio de Janeiro. Selagi menunggu si Dom datang, mereka mendatangi ke tempat Vince, teman mereka di film pertama, yang kini sudah memiliki istri dan putranya yang bernama Nico. Setelah diberi makan oleh Vince, Mia tiba-tiba gumoh. Istri Vince lalu mengetahui bahwa Mia telah hamil, tapi Mia memberitahunya kalau waktunya belum tepat untuk memberitahu Brian tentang kehamilannya. Saat Vince, Brian, dan Mia sedang ngumpul, Vince secara ajaib menawarkan pekerjaan tidak halal ke Brian dan Mia. Menurut Vince, kali ini pekerjaannya cukup mudah, yaitu hanya mengambil mobil-mobil mewah dari kereta yang sedang melaju. Karena butuh uang untuk healing, Brian dan Mia pun akhirnya setuju dengan tawaran Vince. Di hari berikutnya, Brian dan Mia menjalankan tugasnya dengan menyamar sebagai penumpang kereta dan tak sengaja melihat dua agen DEA, yaitu Badan Penegak Narkoba AS, yang duduk di kursi penumpang. Saat petugas tiket datang, Mia segera mengambil tugasnya dengan mengalihkan perhatian petugas tersebut, sedangkan Brian mengambil kunci akses pintu di segala gerbong. Setelah berhasil mendapatkan akses kuncinya, keduanya masuk ke dalam gerbong yang berisikan 3 mobil mewah. Tapi saat melihat kuncinya, Brian baru sadar kalau mobil-mobil itu barang sitaan DEA. Di waktu yang sama, Vince datang bersama orang-orang sewaannya untuk melakukan penjemputan. Dengan menggunakan truk, mereka mencegat gerbong nomor 2 dari belakang dan membobol gerbong tersebut dengan pemotong plasma. Brian dan Mia melihat siapa saja yang bergabung dalam pekerjaan ini, termasuk kakaknya, yaitu Dominic Toretto. Vince kemudian berhasil membawa satu mobil, namun anggota tim yang bernama Zizi hanya tertarik pada salah satu mobil Ford GT40. Hal ini membuat Dom mulai curiga dan menyuruh Mia untuk mengambil mobil tersebut. Setelah Mia membawa mobilnya, Dom dan Brian adu tinju melawan Zizi serta anak buahnya. Brian kemudian melompat ke truk untuk melumpuhkan 2 anak buah Zizi, namun sayangnya truk itu hilang kendali dan menabrak salah satu gerbong kereta. Aksi pencurian itu lalu diketahui oleh kedua agen DEA. Zizi pun mengambil langkah untuk membunuh kedua agen tersebut, sedangkan Dom membawa kabur mobil yang lain dan menolong Brian yang terjebak di sisi kereta. Brian kemudian berhasil melompat ke mobil Dom tepat sebelum menabrak jembatan. Namun sayangnya jurang terlihat di depan dan keduanya terpaksa jatuh ke sungai. Gak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata datang menangkap Brian dan Dom. Keduanya lalu ditahan di sebuah gudang dan dihadapkan kepada Hernan Reyes yang merupakan pemilik mobil Ford GT40, pengusaha kaya dan kriminal paling ditakuti di Rio de Janeiro. Gak cuma itu, Hernan Reyes juga ternyata bos dari Zizi. Reyes lalu menanyakan keberadaan mobil Ford yang dibawa oleh Mia. Dom dan Brian tentu saja tidak mau menjawabnya. Hal itu membuat Reyes memutuskan untuk memburu Mia sendirian dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh keduanya. Setelah Reyes beserta anak buahnya pergi, Dom dan Brian melakukan perlawanan terhadap 2 orang penjaga. Setelah itu, mereka melarikan diri dan kembali menemui Mia di gedung terbengkelai. Menyadari bahwa mobil Ford GT40 ini sangatlah penting bagi Reyes, Dom pun mencoba mencari sesuatu yang ada di dalam mobil Ford tersebut. Tapi di waktu yang sama, Vince datang. Brian lalu marah-marah kepada Vince karena menempatkan Mia di pekerjaan yang bahaya ini. Beberapa jam kemudian, saat Dom, Brian, dan Mia sedang mabar di ruangan sebelah,
Vince diam-diam mengambil sebuah chip yang ada di dalam mesin mobil Ford tersebut. Tapi aksinya itu langsung diketahui oleh Dom yang keluar dari game karena ditroll oleh Brian. You should have come clean. Nothing. Vince lalu menyarankan Dom untuk menyerahkan chip itu ke Reyes, dan dengan begitu mereka tidak perlu lagi berurusan dengan penjahat besar seperti Reyes. Namun Dom tentu saja menolak dan malah mengusir Vince dari markasnya. Get out! Karena penasaran, Brian lalu menyelidiki chip itu yang ternyata berisi deretan penjualan narkoba, termasuk lokasi uang tunai bernilai 100 juta US dollar. Setelah kejadian perampokan di kereta, para polisi menyalahkan kejadian ini kepada Dom dan Brian dan menduga merekalah yang telah membunuh 2 agen DEA. Departemen Kepolisian lalu menugaskan seorang agen DSS bertubuh boyor untuk menangkap mereka. Ia adalah Luke Hobbs. Sebelum melakukan penyergapan nanti besok, Hobbs dan timnya merekrut salah satu petugas lokal yang sedap dilihat bernama Elena Neves. You're motivated. Yes. Let's find ourselves a car. Keesokan harinya, Hobbs dan timnya pergi ke tempat persembunyian Dom. Tapi rencana mereka tiba-tiba didahului oleh anak buah Reyes yang menyerang tempat persembunyian Dom. Jadi selain kabur dari kejaran Zizi dan yang lainnya, Dom, Brian, serta Mia juga harus menghindari para petugas DSS. Dalam kericuhan itu, Dom sempat menyelamatkan Elena dari serangan anak buah Reyes. Setelah Dom pergi begitu saja, Elena tak sengaja menemukan kalung milik Dom yang tergeletak di tanah. Saat Dom, Brian, dan Mia pergi ke tempat yang aman, Dom menyarankan mereka untuk berpencar meninggalkan kota Rio. Namun Mia mengungkapkan kalau ia sedang hamil anak Brian. Dom pun terkejut dan akhirnya setuju untuk tetap bersama-sama menjaga Mia. Malam harinya, Hobbs dan timnya menggeledah tempat persembunyian Dom. Mereka juga menemukan bukti forensik dari 2 mobil curian Dom, di mana mobil-mobil ini ternyata berasal dari perusahaan yang diinvestori oleh Reyes. Dari sini, Hobbs menyadari bahwa Reyes terlibat dalam kriminal dunia. Di tempat lain, Dom dan Brian meratapi kehidupan mereka yang semakin kesini semakin tidak tenang. Ditambah lagi Mia sedang hamil. Brian lalu menyarankan Dom untuk mencuri uang Reyes yang bernilai 100 juta dolar, di mana uang itu akan mereka gunakan untuk memulai hidup baru di negara yang aman dari kejaran polisi. Dom akhirnya setuju, tapi untuk melakukan rencana ini mereka membutuhkan sebuah tim. Then we're gonna need a team. Di hari berikutnya, Dom, Mia, dan Brian merekrut teman-teman lama mereka, yaitu Han Leo, Roman Spears, Ted Parker, mantan rekan Braga yaitu Giselle Yasser, dan 2 pembajak Dominika, Tego dan Santos. Brian lalu menjelaskan kepada timnya bahwa misi yang akan mereka kerjakan adalah merampok uang milik Renan Reyes. Di sini, Roman tidak setuju dan memutuskan untuk pulang, tetapi Roman mengurungkan niatannya setelah mendengar uang yang akan ia curi bernilai 100 juta dolar. Dom kemudian menyambungkan jikalau misi ini berhasil, maka uang itu akan kita bagi rata, yaitu 11 juta dolar per orang. We're gonna do everything they can to protect the rest. I'm down. I'm in. Exactly. Dom dan timnya lalu mulai menjalankan rencana pertama, yaitu menyergap salah satu markas narkoba milik Reyes dan membakar uang hasil dagangannya. Hal ini Dom lakukan agar Reyes ketakutan sehingga ia akan mengumpulkan semua uang terpisahnya di tempat yang aman, yaitu di bank. Dengan begitu, Dom dan timnya akan lebih mudah mencuri semua uang milik Reyes. Salah satu karyawan Reyes kemudian mendatangi Reyes untuk memberitahunya bahwa Dom telah membakar sebagian uang milik Reyes. Mengetahui hal tersebut, Reyes pun menyuruh Zizi untuk mengambil semua uangnya dan menyimpannya di tempat yang aman. Dalam proses pemindahan 100 juta dolar, Dom beserta timnya mengawasi Zizi dari kejauhan. Namun, Ted Parker mendapati bahwa Zizi dan Reyes tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan di kantor polisi.
Uang tersebut disimpan di brankas besar yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Reyes. Meskipun misi ini semakin berat, tapi Dom tetap optimis bahwa timnya akan berhasil mencuri uang tersebut walaupun di kantor polisi. Mereka kemudian kembali ke markas untuk memproyeksikan denah kantor polisi. Setelah mengetahui tata letak brankas, Roman ditugaskan menyamar sebagai polisi untuk mengantarkan sebuah paket barang bukti kejahatan yang ternyata berisi mobil RC. Setelah paket disimpan, Ted Parker mengendalikan mobil RC tersebut untuk mengamati bagaimana bentuk brankas milik Reyes. Ternyata mereka akan membuat duplikat brankas sebagai salah satu rencananya. She is a beauty though. And no matter how much I caress her. Di hari berikutnya, Tego dan Santos ditugaskan untuk meledakkan speed tank kantor polisi. Setelah speed tank muncrat, keduanya menyamar sebagai petugas kebersihan, kemudian membobol tembok untuk memasang alat pengambilan semua CCTV. Setelah mereka memiliki akses ke semua CCTV di kantor polisi, kini mereka harus memiliki sebuah mobil yang lincah, sehingga mereka bisa masuk ke kantor tanpa terlihat di kamera pengawas. Brian dan Dom lalu pergi ke balapan liar, di mana mereka akan balapan dengan seorang pria untuk bertaruh satu mobil. But that monster. Call for Carter. Singkat cerita, setelah memenangkan balapan dan mendapatkan satu mobil Porsche, mereka mulai melakukan teknik drifting untuk melewati kamera pengawas. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mampu melewati kamera tersebut tanpa terlihat. Setelah duplikat brankas telah tiba, Giselle dan Han mengambil tugas untuk mendapatkan sidik jari Reyes. Giselle kemudian berpura-pura menggoda Reyes saat sedang di pantai, dan akhirnya berhasil mendapatkan sidik jarinya di Setelah mendapatkan sidik jari Reyes, Mia menginfokan kepada semua tim bahwa Hobbs telah berhasil melacak keberadaan mereka. Dom dan lainnya pun segera pergi ke lokasi balapan liar, di mana ketika Hobbs datang, Dom malah menantangnya dan memberitahu Hobbs bahwa kau jauh dari rumah. This is Brazil. Ketika itu juga, semua orang menodongkan senjata ke arah Hobbs. Hal ini membuat Hobbs ketar-ketir dan memutuskan untuk menangkap Dom di lain hari. Di sini, Dom tak sengaja melihat kalung pemberian Letty ada pada Elena. Ia pun diam-diam mengikuti kemana perginya Elena dan merebut kalung tersebut saat Elena tiba di rumahnya. Just where to get him. Dikarenakan kamera pengawas terlalu cepat, Dom dan lainnya pun mencuri beberapa mobil polisi sehingga mereka bisa masuk ke kantor tanpa adanya kendala. Di hari berikutnya, saat Mia sedang berbelanja telo di pasar, tiba-tiba ia diseret oleh Vince yang memberitahunya bahwa anak buah Reyes sedang mengincar Mia. Vince dan Mia lalu kembali ke markas, di mana Dom membiarkan Vince bergabung dengan mereka karena telah menyelamatkan Mia. Singkat cerita, hari pencurian brankas pun telah tiba. Giselle, Han, Roman, Ted, Tego, dan Santos pergi lebih dulu dengan mengendarai mobil polisi. Namun, gak lama setelah mereka pergi, Hobbs beserta timnya datang menyergap Brian, Mia, Dom, dan Vince. Hobbs dengan sengaja merusak mobil Dom, yang membuat Dom marah dan mengajak Hobbs untuk berduel. Dom yang sering makan kemangi akhirnya berhasil mengalahkan Hobbs, tapi ujung-ujungnya mereka tetap ditangkap oleh anak buah Hobbs. Saat perjalanan membawa kelompok Dom menuju ke bandara, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh Zizi dan anak buahnya. Hobbs dan timnya pun turun ke jalanan untuk melakukan perlawanan. Tapi sayangnya Hobbs terkena ledakan yang membuat semua timnya tewas di berondong belara. Karena keadaan semakin kacau, Elena pun membebaskan kelompok Dom, di mana Dom, Brian, dan Vince membantu Hobbs menghabisi anak buah Zizi. Dom lalu menyelamatkan Hobbs dan segera pergi melarikan diri dari tempat kejadian.
Di tengah perjalanan menuju ke markas, Vince ternyata terkena tembakan di bagian perutnya. Sebelum meninggal, Vince berpesan kepada Dom untuk berjanji menjaga istri dan putranya, yaitu Nico. Setibanya di markas, Dom mengajak timnya untuk melanjutkan misi, tapi misinya kali ini harus mencuri berangkas secara terang-terangan. Sebagian tim tentu saja tidak setuju karena terlalu berbahaya. Meskipun semua tim menolak, tapi Dom tetap optimis dan akan pergi mencuri uang Reyes sendirian. Hobbs lalu mengungkapkan kalau dirinya ingin ikut bersama Dom karena ia ingin balas dendam atas kematian timnya. Melihat semangat Dom, Brian, Mia, dan lainnya pun akhirnya setuju untuk melanjutkan misinya. Can't just go sneaking around anymore. Only thing he cares about is his money. Misi kemudian diawali dengan Hobbs dan Elena yang mengendarai mobil lapis bajanya untuk membobol dinding kantor polisi tempat uang Reyes disimpan. Setelah dinding terbobol, Dom dan Brian menarik brankas tersebut ke jalanan dengan menggunakan 2 mobil. Selama perjalanan, Dom dan Brian menggoyangkan brankas tersebut untuk merusak puluhan mobil polisi yang mengejarnya. Keduanya juga dibantu oleh Han dan Rom yang menggunakan mobil polisi curian untuk membersihkan jalan. Ketika mereka melewati jembatan panjang, Dom menyadari bahwa kecepatan mobilnya tidak akan bisa lolos dari kejaran Reyes dan polisi. Maka dari itu, Dom dengan sengaja melepaskan pengait di mobil Brian dan kemudian putar balik untuk menghancurkan mobil-mobil para polisi. Saat Dom hampir mendekati mobil Reyes dan Zizi, ia melemparkan brankas tersebut sehingga brankas itu terguling dan mengenai mobil Reyes. Zizi lalu keluar dari mobil untuk membunuh Dom, tapi untungnya Brian lebih dulu menembak Zizi. Di waktu yang sama, Hobbs dan Elena datang. Hobbs mengeksekusi Reyes dan memberi Dom waktu 24 jam untuk melarikan diri sebagai tanda balas budinya. Namun dengan satu syarat, yaitu meninggalkan brankasnya di sini. Setelah Dom dan Brian pergi, Hobbs membuka brankas tersebut dan mendapati bahwa brankasnya kosong blong. Ternyata, Dom dan Brian telah memindahkan brankas yang asli ke truk sampah saat pengejaran sebelumnya. Di tempat lain, Dom dan timnya membuka brankas yang asli dengan sidik jari Reyes. Dom lalu membagi uang tersebut secara rata. Dom juga menyerahkan bagian Vince kepada keluarganya. Kini, kehidupan mereka menjadi mewah dan terpenuhi. Roman menggunakan sebagian uangnya untuk membeli mobil sport langka yang hanya diproduksi 4 unit saja. Tapi ternyata Ted juga membelinya yang membuat Rom merasa tertandingi. Sementara itu, Han dan Giselle memutuskan untuk traveling ke berbagai negara. Han memberitahu Giselle bahwa kita akan pergi ke Tokyo setelah dari Moskow. Sedangkan Brian dan Mia yang tampak hamil memilih tinggal di Pasifik Selatan. Mereka lalu didatangi Dom dan Elena yang sekarang jadian. Di adegan pasca kredit, Hobbs diberi file oleh agen bea cukai AS bernama Monica Vites tentang pembajakan konvoi militer di Berlin. Dalam file tersebut, Hobbs menemukan foto terbaru Letty Ortiz yang merupakan pacar Dom yang diduga telah meninggal. Dengan bukti file ini menyiaratkan bahwa Letty sebenarnya masih hidup dari peristiwa di film Fast and Furious 2009. Film pun bersambung. You believe in ghosts?